satu negara ini akan hancur. Ya, jika saya melihat dengan mata batin saya, inilah yang sudah terjadi di Indonesia hari ini. Ya, pilar-pilar di negara ini, undang-undang, Pancasila, GBHN bahkan ya. Nah, orang-orang yang berada di institusi justice ini sendiri sudah mulai diruntuhkan, atau mereka inilah biang-biangnya. Kalau saya melihat di sini dari energi justice ini yang seharusnya ditegakkan, namun di sini yang dijadikan sebagai gurita bisnis. Inilah Kiblat Papat, kembali lagi bersama saya Yesi Dayak di channel YouTube Kiblat Papat. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste. Saya Yesi Dayak, hari ini pada tanggal 24 Juli 2026, senang sekali kembali lagi di channel YouTube Kiblat Papat ini seperti biasa untuk memprediksi menggunakan kartu tarot dan juga mata batin saya terkait kondisi di Indonesia maupun di tingkat global yang berkaitan dengan kondisi alam, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya sekalipun yang akan saya lihat bagaimana kondisi ke depan nanti. Dan di sini pada hari ini saya tertarik sekali untuk melihat bagaimana kondisi di Indonesia. Jika warga Papat mengikuti akhir-akhir ini, situasi di Indonesia penuh dengan carut-marut, konflik yang tiada berakhir, hukum yang bisa ditambal sulam, dirubah, ya. Nah, disinilah ya kita melihat juga hari ini koruptor banyak sekali yang ditangkap, baik dari pemimpin daerah, dari kementerian, dan satu yang di sini yang menjadi sorotan publik hari ini adalah dari ya salah satu institusi tertinggi sebagai tonggak hukum di negeri ini, di Kejaksaan Agung, dan posisinya ini berada persis di bawah Jaksa Agung, yaitu Jampitsus Febri Adriansyah, mantan Jampitsus ya, yang kemarin dinyatakan sebagai tersangka, kemudian mencengangkan mata publik dan tentunya warga Papat ketika terjadi penggeledahan di salah satu kafenya, kemudian juga di rumah Sentul, rumah kediaman pribadinya, yang ditemukan di sini ya jumlah uang yang ratusan miliar senilai kurang lebih 476 miliar, dan juga terdapat bertumpuk-tumpuk di sini, ada yang bahkan di belakang tembok yang sudah sepertinya dipersiapkan, memang disembunyikan di sana begitu ya, dengan berbagai jenis mata uang juga ditemukan dalam tumpukan-tumpukan yang fantastis, dan juga ditemukan emas batangan sebesar atau seberat 74 kg. Wow, begitu. Inilah yang menjadi sorotan publik, menjadi tanda tanya masyarakat Indonesia, ada apa? Karena salah satunya di sini yang berkaitan dengan advokatnya beliau justru sudah tertangkap, yang kita ketahui dengan inisial DR atau Don Rito. Begitu ya. Nah, ini yang akan saya lihat, ada apa ini? Ada permainan apa ini? Ada energi apa di sini? Karena desas-desus secara realita yang terjadi ini sudah banyak sekali yang namanya cacat prosedur, kemudian juga belum disidik atau dilakukan penyidikan oleh Polri, tapi ini kemudian sudah diambil alihkan oleh Kejaksaan Agung, tersangka ini. Nah, ini kan menimbulkan polemik ya, ini yang berbahaya karena jika beliau ini dari institusi ini, Kejaksaan Agung, jadi ketika ini diperiksa ada kecenderungan ya kan untuk terjadi manipulatif, atau mungkin ketika mengajukan pra peradilan, nah ini tersangkanya ini akan gugur sehingga kasusnya ini hilang ditelan angin malam. Baik warga Papat, saya ingin melihat ada energi apa di sini, bagaimana ke depannya, dan siapa saja yang terlibat di kasus ini. Seperti biasa, saya akan menshuffle kartu tarot saya, mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Pertanyaannya, ada apa di balik kasus tertangkapnya Febri Adriansyah, mantan Jampitsus
Kejaksaan Agung. Dan bagaimana ke depannya perkara ini. Baik, kartu yang pertama Justice. Kartu yang kedua Ten of Cups. Kartu yang ketiga Five of Pentacles. Bottom deck card saya adalah Ten of Pentacles, surga papat. Ini kartu yang perdana adalah Justice. Ya, relate ya. Beliaunya ini bekerja di institusi yang berkaitan dengan keadilan. Ya, institusi yang seharusnya menegakkan keadilan, memberi contoh orang-orang yang pakar dan ahli sekali di bidang hukum. Itu ya, di bidang hukum. Nah, ini justice. Ada keadilan di sini ya yang seharusnya ditegakkan. Ya, dari kartu justice ini mengisyaratkan bahwa begini. Satu negara ini akan hancur ya jika saya melihat dengan mata batin saya. Inilah yang sudah terjadi di Indonesia hari ini. Ya, saya mengulur ke belakang sana terkait BGN. Ketika ekonomi sudah dihancurkan, kesehatan sudah dihancurkan, ya kemudian ini mulai pilar-pilar hukum, ya pilar-pilar di negara ini, undang-undang Pancasila, GBHN bahkan ya. Nah, orang-orang yang berada di institusi justice ini sendiri sudah mulai diruntuhkan, atau mereka inilah biang-biangnya, begitu ya, biang penyakitnya. Ya, justru orang-orang ini merekalah para maling, para penjahatnya. Ya, di justice ini sendiri. Jadi hukum ya hanya dijadikan, kalau saya melihat di sini dari energi justice ini yang seharusnya ditegakkan, namun di sini dijadikan sebagai gurita bisnis. Ya, jika saya lihat di sini dari justice ini adalah menginginkan adanya keadilan bagi negeri ini, justru justice ini sendiri hari ini dipertanyakan di negeri ini. Masih adakah keadilan hari ini? Ya, atau ini hanya berlaku bagi masyarakat ke bawah saja? Ya, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, ini yang terjadi. Kenapa? Lalu saya melihat di sini, walaupun di sini sudah dibentuk tim 9, namun ini saya melihat terjadi transaksi seperti tukar guling, seperti terjadi barter kasus. Kenapa? Saya melihat ini rentetan dari BGN, karena di sana ini kedua institusi ini, baju coklat dan coklat muda dan coklat tua ini saling adu sebenarnya. Adu power, adu kekuatan. Memang terjadi konflik, tidak bisa didustai, tidak bisa dibohongi di sini ya. Dan di sini saya melihat ketika ini diserahkan dari Polri kepada kejaksaan, kepada institusinya dari mantan Jampitsus ini, Febri Adriansyah, ini saya melihat terjadi yang namanya transaksi atau terjadi yang namanya billing kasus yang dibarter. Jadi ketika oke, ini kami serahkan perkara, belum kami sidik, ini belum P21 ini dari Polri kepada, harusnya kan, ya seharusnya di sini dalam aturan, dalam undang-undang, perkara ini dilimpahkan kepada kejaksaan, harusnya sudah P21. Sudah selesai disidik, begitu ya, dari kepolisian, maka disiapkanlah kepada penuntut umum ini, yaitu kejaksaan. Namun ini sangat spesial, begitu ya, walau bukti-bukti sudah jelas terpampang di depan mata, namun hingga hari ini pun sosok Febri ini begitu istimewa, begitu ya, tidak terlihat. Ya, ini juga yang menjadi tanda tanya publik hari ini, ada apa? Kenapa semua seperti melemah? Kenapa tidak ada yang namanya KPK mengambil sikap independen untuk mengambil alih perkara ini, begitu ya. Nah, ini yang saya menjadi suatu hal yang begitu sangat menghancurkan, saya melihat. Ya, ini sangat meruntuhkan legalitas negara Indonesia ini. Sudah tidak ada lagi yang namanya hukum. Hukum di sini adalah bisnis, begitu ya, bisa dijual belikan, bisa diberlakukan hanya untuk orang-orang tertentu. Dan di sini saya juga melihat, jika warga papat juga melihat di berita-berita atau mengetahui banyak luas, begitu ya, bahwa kasus dari Febri Adriansyah ini kan jelas ya, bisa kita ketahui, mungkin di media juga banyak sekali pemberitaan terkait dengan
PLN begitu ya, yang terjadinya blackout di Sumatera begitu ya, terkait batu bara, korupsi batu bara, kemudian juga kasus besar Asabri begitu ya, kemudian juga kasus pembayaran hutang gitu ya dari PT CBS kepada PT Krakatau Steel begitu. Nah, ini kan terlibat ya beliau ini, Febri Adriansyah ini. Ini sudah gamblang sekali, namun ada apa di balik ini? Saya melihat di sini, ini bukan hal yang kecil, bukan hanya satu sosok ini. Di belakangnya ini sangat banyak. Ini sudah menggurita, bahkan ini menyangkut Presiden Republik Indonesia hari ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ya, karena saya melihat di sini kenapa melemah sekali. Beliau adalah pemimpin tertinggi di Republik ini, memiliki kapasitas untuk memerintahkan begitu ya KPK untuk menciduk, menjadikan tersangka, diproses. So why hari ini Presiden Republik Indonesia terdiam? Ada apa? Ini ya, kartu kedua. Kartu kedua adalah Ten of Cups. Komplit sekali ini, 10. Ini ada happy family, ada ini grup ya, bisa diartikan grup orang-orang yang mendapat jatah. Ini 10, ini 10 cup, ini 10 cawan yang penuh. Artinya di sini dari kasus Febri Adriansyah ini, jika dibuka lebar-lebar, hampir seluruh dari yang tertinggi bahkan ke bawah-bawah, bahkan mungkin di sini para pengusaha-pengusaha besar, saya melihat ini memiliki kapasitas terkait dengan kasus ini begitu ya warga Papat. Nah, inilah yang saya lihat kenapa ini menjadi lemah sekali. Ada banyak sekali yang terkait di sini, ada banyak sekali yang terlibat di sini, dan uang-uang yang ditemukan ini adalah uang bersama, uang korupsi di dalam korupsi. Ya, jadi ini hasil TPPU, hasil korupsi dari para koruptor begitu ya, diserahkan kepada beliau. Beliau korupsikan lagi di situ, dan ini untuk bancaan juga bagi rame-rame. Ten of Cups untuk siapa? Untuk kepentingan golongan mereka saja, untuk happy-nya mereka saja. Ya, yang penting family saya, grup saya, geng saya mendapatkan jatah-jatah yang wow, ini tadi fantastis ini tadi. Jadi semua ini bisa justice, ini bisa ditukar gulingkan tadi seperti yang saya sampaikan di depan. Hukum itu sudah menjadi bisnis begitu ya, bisa dibarter. Ada kasus yang dibarter antara BGN, kita ketahui ada beberapa nama ya jenderal aktif di sana yang diciduk oleh kejaksaan, kemudian dari Polri membalas. Ini kan terjadi ya, terjadi saling serang. Kemudian mereka di sini, saya melihat Presiden berusaha untuk justru di sini harusnya tegas ya, Presiden Republik Indonesia. Mohon maaf sekali lagi, saya melihat di sini justru di sini mendamaikan supaya ini tidak terekspos, karena di sini ada keterkaitan untuk anggaran dana di 2029. Saya melihat seperti itu ya, ada gurita yang luas sekali di sini. Ini pundi-pundinya mereka. Jadi dari coklat yang satunya ini, institusi militer ini, Polri lah ya, mengatakan ya, jika Anda terus menyerang, kami akan bongkar yang lebih besar. Jadi ini sebenarnya maling teriak maling ini yang berdampak buruk sekali ya di masyarakat. Ya, di masyarakat Indonesia. Masyarakat sudah cerdas, sudah melek hukum. Masyarakat hari ini ya tidak bisa lagi dibohongi dengan pencitraan ini, dengan pencitraan itu, dengan dalil ini. Ini ada hukum, ada jelas undang-undang yang masyarakat bisa tinggal Google begitu ya. Ini melanggar pasal mana, kenapa ini jadi sesuatu yang ajaib begitu ya. Belum P21, kemudian juga banyak hal di sini ya yang menjadi aneh dan ajaib. Inilah yang hati-hati saya melihat, jangan sampai ya rakyat yang menuntut keadilan atau di sini masyarakat yang akan mengadili. Saya melihat ada indikasi ke sana. Rasa muaknya masyarakat Indonesia ya, saya melihat di sini sudah sampai di ujung nadir. Ini yang sudah pernah saya prediksi sebelumnya ya, bahwa dari Juni, Juli, Agustus ini pergerakan massa, situasi terus memanas, banyak api di mana-mana. Nah, ini kemudian saya juga pernah memprediksi beberapa bulan yang lalu, jika warga Papat nonton begitu ya, saya sampaikan bahwa segala sesuatu ini akan terbongkar banyak.
akan terkuak aib-aibnya. Nah ini ya yang saya sampaikan, masyarakat Indonesia, warga Papat akan menyaksikan dengan mata terbelalak begitu ya, dan ini juga berdampak kepada ya untrust, ya distrustnya masyarakat Indonesia kepada dari presiden hingga instansi institusi. Kita bisa lihat hari ini bagaimana respon dari rakyat, dari masyarakat yang hari ini hidupnya sudah sangat sulit. Ya, lapangan pekerjaan tidak dibuka, harus masih menyaksikan bagaimana pejabat-pejabat ya dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling atas yang seharusnya menjadi tempat harapan, tempat bergantungnya para masyarakat, namun beliau-beliaunya lah para maling dan penjahatnya. Ini yang akan menghancurkan. Seperti saya sampaikan bahwa jika satu negara ini ingin dihancurkan, satu ekonominya dihancurkan, kesehatannya dihancurkan, kemudian hukumnya dihancurkan. Karena ketika hukum sudah dihancurkan, kita tidak bisa apa-apa lagi. Yang akan terjadi apa? Hukum rimba ini yang terjadi di kartu ketiga, yaitu 5 of Pentacles. Terlihat di sini kan? Ya, dari tadi Justice, kemudian ini ada Ten of Cups, lalu kartu ketiga ini menyimbolkan suatu hal yang sangat sulit, kehidupan yang sangat sulit, ya, ekonomi. Pentacles ini ekonomi, kemudian di sini juga terlihat gambaran orang seperti gembel, orang dalam kesulitan. Inilah dampaknya. Ya, yang saya sampaikan tadi bahwa terjadi hukum rimba. Atau dari sini kita bisa lihat bahwa pemerintah saja, mereka hanya mementingkan golongannya saja, kepentingan untuk pribadinya, gerbongnya, gengnya, ataupun di sini yang menjadi sponsor yang membiayai mereka, begitu ya. Namun mereka tidak lagi mempedulikan rakyat yang hidup semakin sulit. Kita lihat hari ini menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Ada gelap gulita kondisi Nusantara ini, ekonomi Indonesia ke depan, karena ini berkaitan dengan ekonomi. Pentacles. Ya, kesulitan dalam mencari uang, kesulitan lapangan pekerjaan, dalam makanan, semua sangat sulit. Di sini porak-poranda, bisa juga di sini ditambah lagi terjadi bencana alam yang sudah saya prediksi sebelumnya. Hati-hati juga ketika ini menjadi big combo, maka Nusantara ini benar-benar akan hancur lebur. Ya, nah disinilah yang saya lihat semakin hari ini kondisi Indonesia ini nyaris seperti mohon maaf ya, jika saya compare, saya bandingkan begitu ya, ini seperti di Korea Utara sana, begitu ya, serba dimilitarisasikan. Mungkin warga Papat merasakan atau mengalami hari ini bagaimana ketika para militer hari ini sudah mulai di sini untuk ke masyarakat bawah, begitu ya, berkaitan dengan penagihan pajak. Kenapa harus menggunakan militer? Ini yang berapa kali saya pertanyakan, kenapa sih? Termasuk dalam Kopdes sendiri kan kemarin yang menelan korban jiwa, begitu ya, para calon manajer saja dilatih militer, begitu ya, kemudian menelan korban jiwa. Kopdes ini tidak ada karu-karuannya sampai hari ini, begitu ya, siapa yang mau beli di tempat yang seperti itu? Dan juga BGN hari ini, saya menyinggung sedikit ke belakang, begitu ya, kita ketahui ketua BGN hari ini sudah mundur dengan alasan sakit dan harus berobat. Ada apa? Ya, ini nih satu rangkaian. Inilah yang saya bilang akarnya ini panjang, dan mohon maaf saya melihat di sini ini sampai pemimpin tertinggi, bahkan mantan presiden juga terlibat di sini. Hanya saja apakah ini ada yang mampu mengungkapkan? Siapa yang bisa mengungkapkan ketika KPK bungkam? Ya, karena ini kasus terkait politis, begitu ya, politik, begitu yang saya lihat. Kemudian juga di sini Kejaksaan, Polri, beliau-beliaunya juga yang menjadi tersangka hari ini, begitu. Kemudian Presiden diam juga, begitu ya, hanya untuk memediasikan, mengamankan posisinya sendiri di sini, begitu. Artinya Presiden terlibat di sini. Mohon maaf jika saya harus belak-belakan seperti itu, karena ini yang saya lihat, begitu. Ini masyarakat gelap gulita di sini. Tidak ada lagi para pemimpin di negeri ini yang memprioritaskan, begitu ya, jabatannya ini untuk kesejahteraan, keamanan masyarakat Indonesia. Ya, saya melihat di sini ini suatu titik yang sangat sangat suram.
Berkali-kali saya bilang, bahkan prediksi seperti ini nih sudah saya sampaikan sebelum Presiden Prabowo ini dilantik. Bagaimana situasi Indonesia ke depannya dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Itu sudah saya ramal, bahkan banyak yang kontra ya. Saya sendiri yang mengatakan Indonesia cemas saat itu. Mohon maaf, dan kita bisa lihat hari ini. Harapan saya sebenarnya Indonesia emas juga, begitu. Cuma yang mata batin saya melihat bahwa ini sama sekali menjadi jurang yang terdalam dalam pemerintahan atau sepanjang sejarah Republik Indonesia. Di periode ini adalah periode terkelam, dan memang jika kita relatekan, sambungkan dengan ramalan-ramalan para pendahulu Jayabaya dan sebagainya, ini memang eranya, begitu ya, untuk lahirnya, begitu ya, pemerintahan yang baru, lahirnya Nusantara yang baru, begitu ya, bangkitnya para satrio piningit, begitu ya, ini yang bergerak, mahasiswa yang bergerak, begitu ya, orang-orang yang kritis hari ini, kemudian yang berani menyuarakan tentang kebenaran, begitu. Ini eranya memang ya. Ketika eranya ini sudah tiba, memang manusia menjadi hilang ingatan, begitu ya, menjadi lupa daratan, menjadi orang-orang yang sangat rakus ya ketika berada di kekuasaan, begitu ya, menjadi arogan, sudah tidak mampu lagi melihat mana yang benar dan tidak sesuai lagi dengan sumpah dan janjinya ketika menjabat di awal dulu, begitu. Kita lihat hari ini ya, tidak ada lagi yang perlu kita pungkiri, begitu, tidak ada lagi yang perlu dibela di sini, tidak ada lagi yang perlu dijadikan pencitraan. Hati-hati, Presiden Republik Indonesia ketika rakyat marah, people power ini real, ini yang saya sampaikan. Tidak ada yang menunggangi. Hari ini rakyat Indonesia, jika Bapak mau mendata dengan dengan realita real ya, begitu ya, bukan melalui mungkin lembaga survei, begitu ya, tingkat kepuasan. Saya jamin hari ini hampir 95% rakyat Indonesia kecewa dengan pemerintahan Republik Indonesia, dengan pemimpin tertinggi, dengan para pejabat hari ini, sangat kecewa. Ya, ini yang harus hati-hati. Dan di sini dari kartu dari Five of Pentacles ini juga saya melihat berkaitan dengan uang untuk dijadikan sebagai dalam politik berikutnya. Ini semua saling rebut, saling persiapan, sehingga ini uang termasuk dari BGN, termasuk di sini dalam kasus MBG, dalam Kopdes, ini dijadikan mesin untuk menghasilkan uang, namun bukan untuk rakyat, mengatasnamakan rakyat. Cantik sekali namanya, Koperasi Merah Putih, makan gizi gratis. Namun di balik ini, begitu ya, sangat miris dan jahat serta kejam sekali yang dilakukan kepada rakyat. Tidak peduli rakyatnya mau mati keracunan berapa banyak, yang penting dengan nama cantik ini kita bisa keruk sebanyak-banyaknya uang negara yang dihasilkan dari hutang, yang dihasilkan dari keringat rakyat, pajak yang naik hari ini. Kemudian di sini mulai juga disandingkan ketika menarik pajak kepada rakyat. Kenapa harus ada militer didampingi? Rakyat ini jangan ditakut-takuti, begitu ya. Harusnya para pejabat, pemimpin itu memberi rasa aman dan nyaman. Sudahlah hari ini tergencet dengan ekonomi yang sulit, rumit, didatangin lagi polisi, didatangin lagi tentara, nagih pajak. Yang di atas sana korup kalian itu. Ya, mohon maaf. Mungkin saya di sini agak emosi, tapi inilah realita dan energi yang saya tangkap. Sangat memuakkan sekali. Sangat memuakkan sekali. Mohon maaf. Ya, dan Anda semua dengan bangganya begitu ya, jalan di depan kamera dengan status tersangka, masih bisa senyum-senyum. Begitu ya, maling yang hanya nangkap ayam saja habis digebuk babak belur, kakinya ditembak. Kenapa tidak para koruptor itu dibuat sekalian hukum oleh Presiden Republik Indonesia, hukuman mati? Ini yang akan menjadi efek jerah kalau ingin menjadi Indonesia ini Indonesia emas. Begitu ya. Jadi mohon maaf di sini. Ya, saya rasa ini udah nggak bisa lagi dijadikan main-main gitu. Jangan sampai rakyat marah, Pak Prabowo. Ya, Presiden Republik Indonesia, saya ingatkan, jangan sampai rakyat marah. Agustus, saya melihat puncak Agustus, September, Oktober, akhir tahun ini kalau tidak pintar-pintar mencermati. Karena begini yang saya lihat, mohon maaf, Presiden juga terkait dengan gerbong ini. Apapun itu,
Ya, menjadi presiden ini membutuhkan dana yang sangat besar. Rakyat paham. Namun di sini jangan sampai ini menjadi juga jebakan untuk melengsarkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, karena di sini saya melihat ada intrik-intrik yang digunakan dan berlapis-lapis tricky, case by case. Ya, don't trust anyone. Kembali lagi saya ingatkan ini. Ya, don't trust anyone. Orang di sekeliling Bapak ini juga maling, penjahat, ya ular berbisa semua. Ya, mungkin saat ini sudah terpengaruh atau juga sudah kena racunnya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga saat ini seperti sudah terpegang kepala dan ekornya begitu ya. Hati-hati ini ya. Kemudian Ten of Pentacles. Jika tadi Ten of Cups, bottom deck-nya adalah Ten of Pentacles. Di sini ada kekayaan, kelimpahan, ya, kemakmuran. Siapa yang hari ini kaya raya? Siapa yang hari ini makmur? Siapa yang hari ini berkelimpahan? Kita lihat. Ya, rakyat Indonesia bukan. Ya, terjadi di sini kita bisa lihat. Ya, sangat sekali tajam jurangnya. Jika kita lihat yang kaya semakin kaya, begitu. Dari mana kekayaan? Dari hasil TPPU, dari hasil money laundry, kemudian rakyat di bawah semakin berada di jurang kehancuran. Ya, Kopdes yang dijanjikan untuk mensejahterakan tidak ada. Mana ada rakyat yang mau belanja Kopdes itu kemudian datang ke tengah hutan, tengah pemakaman begitu. Kemudian ketika datang juga tidak ada yang dijual, harganya juga sangat berlipat-lipat ya di atas minimarket atau warung-warung tetangga deh. Begitu ya. Ini kan suatu hal yang sudah, mohon maaf ya, terjadi pembodohan yang luar biasa, begitu ya, penipuan yang luar biasa. Ya, begini, rakyat Indonesia sudah harus melek hari ini. Ya, saya bukan mengompor-ngomporin, tapi masyarakat sudah harus melek betul-betul bahwa jangan terlena. Jangan terlena dengan medsos begitu ya, yang terjadi ini, terjadi itu, sesuatu dibikin seperti itu, dibuai. Ya, ini ada satu skema besar, rakyat dibikin terlena, terbuai, medsos semakin dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk melepas ya kepenatan atau stres, sehingga lupa bahwa realita hari ini Indonesia dalam ancaman yang sangat luar biasa. Siapa yang mengancam? Bukan asing. Ya, bukan asing. Namun di sini adalah itu tadi, orang-orang yang seharusnya menjadi leader, menjadi orang yang memberikan ya kesejahteraan, keamanan, perlindungan kepada rakyat, namun tidak ada satupun hari ini yang bisa diandalkan, dipercaya oleh masyarakat. Ya, kemudian di sini juga Ten of Pentacles ini tadi, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini kontras sekali dua kartu ini. Kalau ini yang miskin semakin miskin, ini rakyat jelata, dan ini yang pejabat-pejabat tadi yang menerima Ten of Cup tadi, ya. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hati-hati ketika terjadi jurang yang dalam, ya, tentunya disinilah yang akan terjadi yang namanya distract. Begitu ya, terjadi yang namanya berbenturan, terjadi nanti ada yang namanya rasa tidak percaya muncul, begitu ya. Kemudian jika rasa tidak percaya muncul, apa yang terjadi? Maka akan terjadi pemberontakan. Oleh siapa? Oleh rakyat. Hari ini pun kita bisa lihat, media mungkin bisa dibungkam, tidak memberitakan, tapi saya melihat juga dari Al Jazeera, begitu ya, berita-berita kantor berita dari luar negeri ini memberitakan. Begitu ya, jadi Indonesia ini bukan negara yang dalam satu kotak sendiri. Ada pantauan dari negara-negara asing, ada wartawan-wartawan asing yang bisa membantu menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia ini. Hati-hati, ya, hati-hati. Di sini saya melihat kepastian hukum, kemudian cacat hukum juga yang terjadi. Dan di sini siapa yang berkompeten di sini untuk bisa menyelesaikan ini? Hanya satu. Ya, pemimpin negeri ini yang tertinggi, yaitu Presiden Republik Indonesia, harus sudah mulai memberi suatu ketegasan, harus menggunakan tangan besinya, jangan hanya di sini omon-omon begitu ya, jangan di sini hanya gebrak-gebrak meja saja begitu ya, namun di sini inilah waktunya Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan bahwa Bapak adalah
benar-benar presiden, pemimpin Republik Indonesia yang bertangan besi, yang membela rakyat, yang rakyat ketika kampanye kemarin mengeluh-ngeluhkan gitu ya, mengidolakan Bapak begitu ya, dengan janji-janji surgawinya itu, lapangan pekerjaan dan sebagainya, buktikanlah hari ini. Ya, karena di sini rakyat sudah, saya melihat amarah rakyat ini sudah sampai di ubun-ubun. Hati-hati, ya, rakyat sudah tidak percaya. Jika rakyat sudah tidak percaya, kemudian hukum sudah jelas-jelas dibarterkan, dijual belikan, dibisniskan gitu ya, dimarketingkan, bahkan di sini rakyat yang akan nanti mengadili pengadilan jalanan begitu ya, yang akan keluar nanti. Nah, inilah ya yang kemarin sudah saya prediksi sebelumnya akan terjadi, yang namanya presiden untuk dilengsarkan begitu. Hati-hati, hati-hati sekali, karena rakyat sudah tidak percaya kepada pemerintah dan instansi serta institusi di negeri ini. Demikian. Baik, warga Papat, ini cukup berat sekali bacaan ini. Mohon maaf sekali, mungkin saya ada sedikit emosi ya, karena di sini energinya sangat fluktuatif, sangat berat dan sangat memuakkan yang saya rasa di sini begitu ya. Banyak sekali manusia-manusia bertopeng di sini, banyak sekali tikus-tikus berdasi di sini ya. Hampir saya melihat, mohon maaf sekali, saya tidak melihat lagi ada orang jujur di sini ya. Mohon maaf sekali lagi ya, jika pun ada mungkin ya itu tadi disingkirkan, dimatikan karirnya ketika orang ini tidak satu gerbong dengan mereka untuk melakukan kolaborasi dalam korupsi maupun TPPU dan sebagainya. Money laundry juga termasuk di sini. Nanti akan saya bahas khusus ya, dan ini berkaitan dengan kasus yang lain di konten berikutnya. Baik, warga Papat, masyarakat Indonesia, ini waktunya kita untuk bergandengan tangan, melek hukum. Jadi yang harus bisa tentang hukum, pakar tentang hukum, tidak harus pakar hukum, karena kita bisa Google. Ketika kita melihat sesuatu sudah tidak sesuai, rakyat Indonesia harus cerdas. Ya, harus cerdas, harus di sini bukan untuk memberontak, bukan, karena ini untuk membela, ya, mempertahankan NKRI. Begitu ya, tidak ada yang namanya satu negara ini bisa berdiri jika tidak ada yang namanya pilar-pilar bangsa ini. Ketika undang-undang runtuh, ketika Pancasila diruntuhkan, GBHN dihilangkan. Kita lihat hari ini masih adakah pelajaran P4 di sekolah, GBHN, undang-undang sudah luntur semua. Ini kan cikal bakal hancurnya negara Indonesia ini. Warga Papat, ya. Jadi ini bukan suatu omong kosong begitu ya. Ini berproses semua. Inilah ulah-ulah para orang-orang yang pengen mengambil, mengeruk gitu ya, para elit global di sini gitu ya. Orang-orang Indonesia yang tidak memiliki jiwa nasionalisme, mereka hanya mementingkan kerakusannya atau mungkin di sini ingin posisi tertinggi begitu ya, tapi tidak untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri. Begitu warga Papat. Saya rasa bacaan ini menjadi gambaran bagaimana ke depannya. Maka di sini untuk pemerintah tingkatkan yang namanya keadilan bagi rakyat Indonesia seperti yang termaktub dalam Pancasila begitu ya. Jika masih negara ini memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya, yang diciptakan oleh para pendahulu negeri ini, para pemimpin negeri ini, para pejuang yang berdarah-darah merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini, jangan dihancurkan oleh keserakahan, oleh nafsu duniawi. Eling lan waspada, ingat itu. Jika tidak ingin Nusantara ini memang benar-benar Indonesia ini hancur lebur, masih ada waktu. Semoga ini belum terlambat. Ya, dan warga Indonesia, mari kita sama-sama mendoakan, warga Papat kita sama-sama mendoakan, dan mari kita melek hukum untuk warga Papat, ya, masyarakat Indonesia. Kemudian juga di sini kita saling mendoakan. Saya doakan yang terbaik bagi negeri ini, agar negeri ini kembali adem ayem, gemah, ripah, lojinau. Demikian warga Papat, saya Yesi Dayak. Sekian prediksi mata batin saya terkait kasus Jampitsus ya, mantan Jampitsus Febri Adriansah. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen hanya di channel YouTube Kiblat Papat, karena hanya Kiblat Papat yang mengupas dengan mata batin paling awas. Salam.